Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran bayi baru lahir nih, Sobat JKN. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber ya tentunya dari bagiannya tersendiri yang sudah pelayanan untuk Sobat JKN ya tentunya ya. Di sini ada Kak Alia nih Sobat JKN. Boleh sebelumnya terima kasih buat Kak Alia udah datang ke podcast kali ini. Udah berapa kali Kak? Sudah yang ketiga. Sudah ketiga ya. Makasih udah datang di tengah-tengah kesibukan pelayanan di depan ya Kak. Boleh diperkenalkan kembali nggak Kak Alia itu siapa di BPJS Kesehatan Karawang ini? Baik, halo Sobat JKN, perkenalkan saya Alia sebagai staff frontliner ya di bagian mutu pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Karawang. Oke. Mumpung tadi sekarang hari Senin ya Kak? Iya. Peserta lagi banyak nggak Kak? Lagi banyak hari Senin, kebetulan kemarin habis libur ya. Oh iya, long weekend ya Kak. Oke, nah mungkin langsung to the point aja ya Kak, dengan tema kali ini tentang pendaftaran bayi baru lahir yang sering ditanyain sama terutama ibu-ibu yang habis melahirkan ya tentunya. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama yang aku pengen nanyain, wajib nggak sih Kak bayi baru lahir ini didaftarkan ke untuk BPJS, peserta aktif BPJS Kesehatan? Ya baik, terima kasih selalu atas pertanyaannya. Saya izin informasikan ya mengenai bayi baru lahir, yaitu berdasarkan peraturan Presiden tahun nomor 82 tahun 2018 mengenai bayi baru lahir ini wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, yaitu dengan ketentuan maksimal 28 hari sejak dilahirkan. Oke, nah tadi kan berarti ada instruksi presiden. Ya. Manfaatnya apa sih Kak? Tujuannya diwajibkan bayi baru lahir ini didaftarkan BPJS Kesehatan? Iya, untuk jaminan kesehatan ya. Oke. Apabila semisal peserta BPJS atau bayi baru lahirnya ini membutuhkan pelayanan kesehatan, yaitu BPJS-nya itu harus aktif. Oke. Jadi kayak perlindungan bayinya, betul, untuk kesehatannya ya, untuk jangka panjang. Oke, nah berarti cara daftarnya itu tersendiri itu bagaimana Kak? Baik, untuk BPJS Kesehatan kan segmennya banyak ya Salwa. Kita jelasin dulu satu-satu ya mengenai segmen PBI, penerima bantuan iuran. Baik, untuk alurnya, kalau semisal ibunya aktif BPJS pemerintah, pemerintah ada dua ya, yang ditanggung sama Pemda atau daerah itu disebutnya PBI, APBD. Kalau yang ditanggung sama negara atau pusat itu APBN. Jadi kalau semisal dia ibunya aktif APBD, wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Kalau semisal ibunya aktif APBN, dia wajib didaftarkan paling lambat 0 sampai 11 bulan. Itu untuk daftarnya kemana Kak? Baik. Semisal ibunya lahir di rumah sakit, nah itu didaftarkan langsung sama pihak rumah sakit. Jadi tidak perlu khawatir nih, itu langsung dibantu sama pihak rumah sakitnya. Baik, nanti boleh dibantu ubah nama bayi kalau nama sama nicknya sudah terdaftar di data Dukcapil. Bisa diubahnya itu melalui Pandawa atau datang langsung ke kantor cabang BPJS terdekat. Betul. Nah, semisal kalau dilahirkannya misal di klinik atau di bidan, betul ya. Ini untuk orang tuanya wajib mendaftarkan bayinya itu selambat-lambatnya kalau APBN itu kurang dari 28 hari ya didaftarkannya. Maaf, APBD itu 28 hari bisa langsung ke kantor cabang saja.
ke kantor cabang. Tadi kan kalau untuk APBN 11 bulan ya, itu bisa langsung datang ke kantor cabang juga, nanti kita bantu proses didaftarkan. Nah, kalau BPJS ibunya aktif tapi ya harus aktif juga nih ibunya. Betul. Masa anaknya aktif tapi ibunya enggak ya Kak? Iya. Nah, ini juga ada peraturannya Salwa. Semisal bayinya kurang dari 3 bulan belum didaftarkan NIK-nya, itu bisa kita bantu menggunakan SKL, surat keterangan lahir dari fasilitas kesehatannya saat dilahirkan. Kalau melebihi dari usia 3 bulan, ini wajib terdaftar NIK-nya pada data Dukcapil. Kayak gitu. Nanti kita bantu didaftarkan, datang langsung ke kantor cabang BPJS, membawa SKL bisa, atau lebih dari 3 bulan itu bisa membawa kartu keluarga terbaru yang sudah ada nama atau NIK bayinya. Berarti nggak usah ke desa ya Kak? Iya, kalau ke desa berarti yang tadi usianya lebih dari 28 bulan, 28 hari, itu bisa langsung ke desa aja pengajuannya. Nanti dibantu sama pihak desa dan dibantu sama dinas kesehatan atau dinas sosial terdekat. Kayak gitu. Nah, tadi kan baru segmen APBN atau APBD. Sekarang ada segmen apa lagi Kak? Iya, sekarang kita bantu jelasin ya untuk segmennya PBPU. Dari perusahaan. Yang mandiri. Oh iya, lupa. Baik, yang mandiri. Jadi kalau semisal ibunya aktif BPJS Mandiri, ini tadi kalau untuk bayinya lahir di rumah sakit, pasti juga langsung didaftarkan sama pihak rumah sakit. Kayak gitu. Kalau semisal tadi ya di bidan atau di klinik atau di tempat fasilitas kesehatan lainnya, ini bisa dibantu sama pihak BPJS Kesehatan, bisa didaftarkan. Tadi ya bisa datang langsung membawa SKL kalau usianya kurang dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, ini tidak bisa pakai SKL, mohon maaf. Jadi harus sudah terdaftar NIK dan namanya di data Dukcapil, membawa kartu keluarga terbaru. Kayak gitu. Bisa juga persyaratannya ada lagi, kartu keluarga, KTP ibu, sama buku tabungan. Kayak gitu. Berarti itu ke kantor cabang. Iya, bisa juga. Tadi berarti kalau misalnya mandiri dan itu menyesuaikan kelas kita yang mau diambil. Menyesuaikan atau kelas ibu? Kelas orang tuanya kan harus sama. Satu kakak harus sama kelasnya. Kayak gitu. Berarti menyesuaikan dengan kelas orang tuanya. Di kelas berapa. Dan itu tagihannya mulai kapan Kak? Kalau semisal bayinya didaftarkan setelah lahir, itu pasti tagihannya akan terbentuk sejak lahir. Kayak gitu. Kalau misalkan semisal ibunya lupa daftarin bayinya, tiba-tiba udah usia lebih dari 1 tahun. Nah, itu nanti kita informasikan ya, bayinya akan tertagih sejak lahir. Sejak lahir dari usia 0 bulan sampai usia 1 tahun pasti tagihannya sudah terbentuk dan sudah terakumulasi. Berarti lumayan besar dong kalau misalnya nggak didaftarkan BPJS dari awal ya Kak? Jadi harus segera mungkin ya Kak. Kalau misalnya habis lahir langsung diurus administrasinya BPJS. Untuk perlindungan juga ya, jaminan kesehatan. Benar. Kak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang syaratnya APBD, APBN, mandiri, dan sekarang ada PPU dari perusahaan. Itu bagaimana coba Kak? Apabila orang tuanya terdaftar aktif dari perusahaan, misal perusahaan PPU atau segmennya banyak ya kalau PPU itu bisa maaf sebentar. Ulang. Dari mana suka aja Kak? Perlu. Ya, baik. Untuk anggota keluarga atau orang tuanya yang aktif sebagai PPU atau perusahaan, TNI, anggota Polri, P3K, PNS, itu wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Satu pasangan, suami atau istrinya, dan maksimal 3 anggota anak.
Kayak gitu. Apabila ada bayi yang terdaftar itu masih tergolong misalkan anak ke-1 ataupun anak ketiga nih maksimal, itu bisa langsung didaftarkan. Misalkan dari perusahaan dia wajib didaftarkan melalui HRD-nya, tinggal dilaporkan aja. Iya, kayak gitu. Atau misalkan dari satuan kerja TNI, Polri, PNS, P3K itu bisa langsung didaftarkan oleh satuan kerjanya. Oh, langsung ke Kayak gitu. HRD-nya langsung Betul. ya, Kak? Nah, semisal kalau anak keempat, anak keempat itu mohon maaf ya di luar tanggungan. Jadi kalau anak keempat ini nanti kita bantu pengurusan administrasinya, mendaftarkan BPJS Kesehatan segmennya PBPU. Kayak gitu yang bayar tiap bulan mandiri. Berarti kan kita menanggung hanya istri atau suami, terus 3 anak. Dan untuk anak keempat berarti mungkin bisa dialihkan ke segmen mandiri ya, Kak. Tadi kan udah membahas mengenai syaratnya apa saja, bagaimana cara daftarnya, dan di sini banyak nih yang Sobat JKN nanya nih, Kak. Nah, di sini Sobat JKN ada yang sering bertanya nih, Kak, mengenai bayi baru lahir ini. Lanjut. Nah, di sini banyak Sobat JKN nanya nih terkait bayi baru lahir. Kayak keluhan-keluhan yang dialami oleh Sobat JKN ini. Nah, semisal nih, Kak, ketika anaknya itu sakit, bayi baru lahirnya, tetapi usianya itu sudah lebih dari 3 bulan. Tetapi bayi ini itu belum didaftarkan oleh BPJS Kesehatan. Terus posisinya dirawat. Nah, itu bagaimana, Kak? Apakah ada tunggakan atau jika mau daftar bagaimana kayak gitu, Kak? Baik, kalau seperti itu kasusnya biasanya dia terdaftar ibunya aktif sebagai segmennya PBPU mandiri. Nah, kalau semisal kasusnya seperti itu, tiba-tiba anaknya sakit, udah usia lebih dari 3 bulan atau 1 tahun ya, udah 1 tahun ya misalkan, dia itu belum terdaftar nih BPJS bayinya. Nah, apabila sakit kan butuh pelayanan kesehatan atau penanganan langsung Nah, kita bisa bantu didaftarkan hari itu juga langsung aktif, tapi dengan catatan ini sudah diinformasikan ya harus membayar tagihan selama sejak lahir. Semisal anaknya udah 1 tahun belum didaftarkan BPJS Kesehatannya, itu pada saat terdaftar BPJS PBPU-nya akan tertagih sejak lahir tagihannya nanti lumayan banyak. Membengkak lah ya. Betul, semisal ibunya terdaftar di kelas 3. Nah, nanti bayinya juga kita bantu daftarkan di kelas 3. Kelas 3 misalkan 35.000 dikali usianya udah 1 tahun 12 bulan. Kayak gitu nanti lumayan banyak tagihannya. Tapi BPJS-nya langsung aktif karena kan bayi baru lahir. Berarti nggak menunggu 14 hari dulu. Betul. Kita checklist BBL-nya. Nah, berarti begitu Sobat JKN, karena banyak nih yang kayak nggak marah-marah juga ya, Kak, tiba-tiba kenapa bayi saya lah tunggakannya banyak, atau nggak tiba-tiba kenapa kan nggak dipakai, tiba-tiba dipakai membengkak tunggakannya. Kan banyak ya kayak gitu, karena sudah ada peraturan regulasinya tersendiri di nomor 82 tahun 2018 itu mengenai jaminan kesehatan bayi baru lahirnya. Berarti untuk Sobat JKN harus sesegera mungkin mendaftarkan bayinya ya untuk terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan tentunya ya. Nah, yang terakhir nih, Kak, banyak juga keluhan yang dari Sobat JKN ketika Sobat JKN ini terdaftar sebagai peserta APBD, mungkin PBI sudah daftar sebagai bayi nyonya. Bayi nyonya. Nah, tiba-tiba bayi nyonya ini nggak aktif. Bagaimana
cara mengaktifkannya kembali, Kak? Baik, biasanya kalau kasus seperti itu yang sudah terdaftar sebagai bayi nyonya, nah itu tuh pada saat lahiran itu sudah dibantu sama pihak rumah sakit, biasanya sudah dibantu didaftarkan. Cuma untuk pengurusan nama bayinya kemungkinan telat ya, jadi dinonaktifkan sama pemerintah. Kalau kasus seperti itu, apabila ingin diaktifkan kembali, pilihannya misal mau dialihkan ke pemerintah lagi atau diaktifin lagi pemerintahnya, silakan pengajuannya ke pihak desa. Nanti dikoordinasikan sama pihak desa, dibantu sama dinas kesehatan atau dinas sosial setempat. Nah, kalau mau didaftarkan BPJS Mandiri yang berbeda tiap bulan, nanti kita bantu didaftarkan BPJS Mandiri dengan membawa persyaratannya KK, KTP, sama buku tabungan. Kalau semisal kan awalnya mungkin dinamakannya bayi nyonya, tiba-tiba lama nih Kak punya namanya untuk menjadikan tidak bayi nyonya lagi menjadi nama bayinya sendiri, itu bagaimana Kak? Apa ke kantor atau bagaimana perubahan namanya? Itu kalau misal statusnya aktif ya, itu bisa tinggal ubah aja, datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan membawa kartu keluarga terbaru yang sudah ada nama sama niknya. Itu atau bisa lewat online. Kalau tidak bisa datang langsung ke kantor cabang, bisa melalui WhatsApp Pandawa, kan bisa langsung dari rumah ya, dengan mudahnya dan cepat kayak gitu. Berarti sekarang sudah fleksibel banget ya Kak. Betul, lewat Pandawa, melalui Pandawa. Berarti buat Sobat JKN sudah mendengar nih tentang mengenai pendaftaran bayi baru lahir yang mungkin cukup jelas ya untuk pemaparannya dari Kak Alia ini. Nah, mungkin cukup sekian. Apabila Sobat JKN ingin lebih lanjut tahu mengenai pendaftaran bayi baru lahir, boleh apabila ada keluhan juga boleh langsung aja ke kantor cabang ataupun WA di Pandawa ya Kak? Atau bisa melalui care center kami di 165. Kalau ada keluhan ataupun layanan administrasi yang Sobat JKN butuhkan ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih buat Kak Alia. Terima kasih udah hadir di podcast Paham JKN ini ya Kak. Terima kasih banyak waktunya. Saksikan terus podcast-podcast berikutnya yang tentunya banyak memberikan informasi yang lebih jelas lagi tentang BPJS Kesehatan hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Dadah.